di sini sehingga dan alhamdulillah sudah Prof. Hakim Bapak Ibu mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Prof. Hakim dan dosen-dosen yang lain materi bagi kita bagi materi yang telah kita dapatkan betul-betul kembali berdoa dengan bersemangat Prof. Hakim. Punten Pak Hendra, Pak Yayan masih di bawah. Siap. Silakan Prof. Edin. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen. Saya Hertin Sultikanti. Saya akan memberikan materi. Saya bekerjasama dengan Pak Bambang, Pak Yayan, Pak Prasto, dan Bu Ina Safaria. Materi yang kami bawakan di sini itu kelayakan alam lingkungan sebagai sumber belajar dalam kegiatan fisik. Hari ini sebetulnya 2 orang, saya dan Pak Prasto. Nanti materi Pak Prasto itu lebih fokus ke pembelajaran dan assessment atau penilaian. Di sini materi bawakan pengalaman saya selama mengikuti kegiatan fisik di kampus dan juga dari literatur. Kita bisa sharing dengan Bapak Ibu guru. Ini Bapak Ibu sudah lebih banyak pengalaman di sekolah dalam melakukan fisik. Ya, lanjut. Ya. Oke. Ya, konten dari materi ini kita bagi berdasarkan ada 6 poin, yaitu 1 tentang pengertian fitrik itu sendiri, kemudian manfaat atau kelebihan dari fitrik, kendala selama melakukan kegiatan fitrik, uji kelayakan alam lingkungan yang akan digunakan atau dimanfaatkan untuk fitrik, contoh sumber belajar alam lingkungan, dan contoh dari sumber belajar hasil modifikasi. Prof. Hertin, Ya. mohon mengganggu. Ya. Menggunakan dua aplikasi nggak yang Enggak. ya? Yang laptop enggak ada. Ya. Bapak Ibu yang menggunakan 2 aplikasi, satu mute saja dia tidak. Suara ini agak berisik ya di rumahnya, maaf. Oh Nih, iya. mungkin suara saya di mute suara saya. Siap, Bapak. Jadi tidak feedback. Oke. Ya, siap. Ya, lanjut. Next. Ya. Pengertian fitrik itu sendiri ya. Ya. Saya ambil dari Krepel dan Dewall 1981, yaitu suatu perjalanan yang diatur dengan tujuan pendidikan, di mana pada saat kegiatan itu siswa dapat mengamati langsung di alam dan dapat belajar di lokasi tersebut. Saya juga melihat dari beberapa jurnal artikel, belum selesai. Kok hilang? Ya, istilah lain dari fitrik di beberapa jurnal artikel ada mengatakan bahwa fitrik itu adalah pembelajaran outdoor learning, atau ada juga yang mengatakan itu kunjungan lapangan, atau lapangan kalau di kampus kita istilahnya menggunakan kuliah lapangan. Sebetulnya intinya sama saja, ya, cuma namanya yang berbeda. Silakan. Ya, kita melihat ini ada slogan, yaitu Think Globally, Act Locally. Itu slogan yang diambil dari Patrick Geddes 1915, kita tahun itu ya. Beliau adalah seorang
saintis Planet Town atau apa perencanaan kota. Kemudian beliau juga seorang ahli dalam evolusi. Dia menggunakan slogan Think Globally dan Act Locally. Dan slogan ini dipakai untuk semua aspek, diantaranya di dalam pendidikan, ya. Jadi bisa dipakai di pendidikan, di lingkungan, di bisnis maupun di matematik. Ya, kalau saya lihat di beberapa artikel. Nah, untuk dalam pendidikan, istilah ini adalah pembelajaran berwawasan lingkungan setempat untuk mencapai keterampilan berpikir global dan dapat dilakukan dengan memecahkan masalah di lingkungan setempat. Jadi istilah ini banyak sekali maknanya. Jadi secara umum kita berpikir secara global menyeluruh, tapi kita melakukan kegiatannya itu di tempat. Ya. Jadi untuk untuk yang berkelanjutan jangka panjang istilahnya. Ya, lanjut. Saya juga mengambil dari Aina 2013, cara terbaik belajar sains secara optimal yaitu dengan memanfaatkan sumber daya setempat di lingkungan, melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar, menciptakan lingkungan belajar yang baik dan belajar secara aktif sehingga dapat menimbulkan kreativitas, inovasi, dan rasa ingin tahu sebagai dasar pembelajaran sains dari siswa itu sendiri itu akan muncul sifat-sifat ini. Ya, lanjut. Banyak sekali jurnal artikel yang sudah melakukan beberapa penelitian berkaitan dengan kegiatan field trip. Dari ini saya ambil dari beberapa jurnal artikel. Dan dari hasil penelitian mereka, diantaranya bahwa sifatnya positif, ya, hasilnya positif. Diantaranya sini bahwa kegiatan ini dapat memberikan suatu pengalaman langsung jadi bagi siswa itu sendiri. Kemudian dapat merangsang minat dan motivasi dalam belajar sains. Dapat ada juga mengatakan bahwa dari kegiatan ini dapat memberikan makna terhadap pembelajaran dan keterkaitannya. Kemudian dapat mengembangkan keterampilan pengamatan dan persepsi siswa selama melakukan kegiatan field trip, mengembangkan kepribadian sosial. Untuk mengembangkan kepribadian sosial ini, ya kalau menurut saya tidak cukup hanya satu kali kuliah lapangan atau satu kali field trip. Jadi itu akan berkembang kepribadian sosialnya kalau sudah melakukan beberapa field trip. Ya. Dapat menciptakan situasi belajar siswa, lalu dapat juga mempengaruhi sikap siswa, yaitu sifat yang positif terhadap lingkungan. Ya, misalnya kalau siswa diajak ke tempat daerah pencemaran, ya. Mungkin kalau siswa hanya mendengarkan secara teori tentang pencemaran, tapi kalau siswa dibawa ke lingkungan yang tercemar, sikapnya itu akan berubah, ya, lebih bermakna pembelajarannya. Kemudian dapat juga menghubungkan antara teori dan praktik. Jadi teori yang telah diberikan di kelas itu dapat siswa dapat menghubungkan dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Kemudian artikel lain mengatakan bahwa siswa memiliki sikap positif, kognitif, dan dampak yang efektif, terutama untuk siswa yang berumur antara 13 sampai 15 tahun. Kemudian siswa juga merasa bagian dari lingkungan yang relevan setiap hari. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa selama siswa melakukan kegiatan field trip, daya ingat siswa itu lebih lama dibandingkan kalau siswa itu belajar di kelas. Ya, ini hanya beberapa hasil yang sifatnya positif dari penelitian kegiatan field trip. Dan next.
Nah, kira-kira materi apa yang dapat dibelajarkan dari luar kelas ya? Ini hanya contoh saja, mungkin Bapak Ibu lebih banyak pengalaman, mungkin bisa sharing, bukan hanya ini saja yang bisa dibelajarkan. Di antaranya ya, karena pembelajaran biologi itu memiliki konten yang konkret dan abstrak. Yang konkret misalnya di sini kita bisa belajar tentang biodiversitas tumbuhan, biodiversitas hewan atau jamur, kemudian bisa belajar tentang ekosistem, permasalahan lingkungan, dinamika populasi, dan lain-lain. Jadi tergantung dari kurikulum dari Bapak Ibu di sekolah. Selain tadi beberapa banyak manfaat dari kegiatan field trip, ada juga beberapa kendala ya. Ini juga kita perlu antisipasi ya. Jadi kendala yang kita hadapi itu bisa diminimalisir. Di antaranya ini juga saya ngambil dari beberapa artikel ada mengatakan bahwa kurangnya sumber daya kurangnya narasumber di lapangan ya, misalnya ya, kecuali kalau lokasi yang kita capai, yang kita manfaatkan untuk field trip itu sudah diketahui oleh kita, mungkin kita tidak perlu narasumber, tapi kadang-kadang kita perlu orang lokal yang ada di sana ya. Kemudian resiko dalam perjalanan, nah itu juga perlu diantisipasi. Kalau misalnya lokasi itu jauh di luar kota ya, tapi kita juga perlu antisipasi kalau perjalanan dalam kota itu juga perlu diperhitungkan juga apa resikonya supaya kita bisa menghindarinya. Kemudian ada juga yang mengatakan di sini bahwa kurangnya keterampilan dalam pra-pelayanan, metodologi, perencanaan, dan evaluasi. Mungkin ini perlu dipersiapkan sebelum siswa dan guru melakukan field trip supaya hasilnya lebih maksimal. Penentuan lokasi yang dapat dijangkau, aman dan memadai, ini juga tidak begitu saja kita pergi ke lapangan, tapi harus melalui survei dulu ya. Dan biaya perjalanan ini sifatnya juga tergantung sih ya. Kalau dalam kota mungkin lebih murah, apalagi kalau misalnya kalau kita memerlukan waktu yang lama, mungkin harus menginap, nah itu juga akan lebih mahal biaya perjalanan dan akomodasi. Ini juga perlu dibicarakan dengan antara siswa dan guru. Nah ini merupakan beberapa hal yang perlu diperhitungkan sebelum kita melakukan kegiatan field trip. Nah, beberapa rencana persiapan field trip antara guru dan siswa yang harus disepakati. Ini harus melalui survei dulu. Yang penting ya, kita jadi tahu di sana kita akan belajar apa ya. Yaitu sini kita perlu tahu tujuannya apa dari field trip tersebut. Kemudian dijelaskan ke siswa kita mau kemana dan apa yang akan diamati di sana. Lalu ini presentasi hasil survei lapangan ya. Jadi kalau di kami mahasiswa dan dosen survei, dan survei itu bukan hanya melihat lokasi saja ya, tapi kita juga melihat aspek biologi apa yang bisa kita pelajari di sana ya. Misalnya kalau kita mau belajar tentang keanekaragaman burung ya, ada nggak burungnya di sana ya, kita lihat. Atau ingin mempelajari keanekaragaman plankton ya, atau bentos, hewan-hewan lain. Nah, kita lakukan seolah penelitian awal ya. Kalau ada plankton misalnya ya bisa dipakai ya. Jadi kita sudah punya data-data dulu ya, tumbuhan maupun hewan. Baru kita bisa nilai atau lakukan
atau kita bisa pakai lokasi itu untuk sumber belajar Fitrip. Persiapkan data pengamatan. Nah, siswa juga dari sebelum berangkat sudah dipersiapkan lembar kerjanya, ya. Dan siswa sudah siap. Jadi di lapangan itu tidak terlalu banyak wasting time, tidak terlalu banyak waktu yang terbuang. Jadi di kelas itu sudah diperhitungkan apa yang mau dilihat, pengamatan apa, bagaimana pengamatannya, dan bagaimana tidak sembarangan kertasnya, jadi sudah terarah ya kolom-kolom untuk pengamatannya. Nah, ini pembagian kelompok juga mungkin perlu ya, karena tidak mungkin lah kalau satu siswa misalnya ya melakukan pengamatan di satu lokasi. Nah, karena ini kerja kelompok, jadi perlu ada pembagian kelompok. Itu bisa dibagi lokasi itu menjadi 5 kelompok ya, atau 3 kelompok, terserah tergantung dari luasnya lokasi. Nah, masing-masing kelompok itu mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Jadi pada saat sampai di lokasi, siswa itu sudah langsung bekerja ya. Kemudian ini juga perlu adanya izin dari orang tua masing-masing siswa ya. Ini biasanya sekolah yang mempersiapkan surat-suratnya ya, supaya orang tua tahu siswa mau dibawa kemana. Kemudian tentukan transportasi, jadwal, dan biaya. Ya. Itu juga hasil dari survei. Kemudian kalau perlu ini juga mempersiapkan dokumentasi lapangan, misalnya kamera atau tape recording kalau diperlukan. Mempersiapkan kostum yang aman disesuaikan dengan kondisi lapangan. Tergantung ininya, misalnya kalau kita mau ke sungai atau ke danau, ya tentu saja harus membawa spare baju atau baju ganti ya. Atau kalau mau ke pantai, yaitu untuk menghindari panas matahari, ya perlu kostum, topi, kacamata atau sunscreen ya. Kemudian kalau misalnya ke gunung dingin, ya itu perlu mantel. Lalu ada juga di sini mempersiapkan konsumsi akomodasi. Itu terutama kalau fitripnya memerlukan waktu lebih dari 1 hari, beberapa hari ya. Ya, lanjut. Nah, ini saya membuat tabel ya. Tabel yang dipakai kalau saya mau survei lapangan, yaitu menguji kelayakan lingkungan sebagai sumber belajar. Di sini ada 7 poin ya, 7 poin. Penilaian 1, 2, 3 itu terserah, bisa 0 sampai 100 atau 1, 2, 3 itu terserah. Jadi ini hanya memperkirakan untuk memperkirakan apakah sumber belajar tersebut layak atau tidak digunakan untuk fitrip. Nah, kriteria di sini juga bisa Bapak Ibu kembangkan ya. Di sini saya hanya mengambil misalnya hanya 6, misalnya kemudahan akses dan ini yang menilai bukan hanya guru atau dosen atau saya sendiri, tapi saya membawa beberapa mahasiswa seperti uji coba lapangan, membawa 10 mahasiswa, lalu mahasiswa yang seolah mahasiswa itu atau siswa yang melakukan fitrip. Nah, bagaimana penilaian siswa tersebut pada saat melakukan kegiatan itu, misalnya kemudahan akses. Nah, itu juga tidak, walaupun di dalam kota namanya lapangan itu bukan seperti lapangan sepak bola atau yang bagus, yang bisa kendaraan berhenti lalu langsung ke lapangan. Belum tentu juga ya. Misalnya kalau kendaraan berhenti, kita harus mencapai ke sungai itu harus jalan kaki misalnya ya, harus nanjak jalannya atau bagaimana, itu juga termasuk ke dalam kemudahan akses. Nah, apakah perjalanan ini aman tidak buat siswa? Ya?
Kemudian keamanan di sini kita lihat dari misalnya ada binatang buas atau tidak gitu ya. Biaya ini juga relatif ya, bisa diperhitungkan. Kemudian waktu, nah ini bisa memerlukan waktu berapa lama. Ya. Apakah cukup sehari ya dari pagi sampai sore atau beberapa hari. Dan waktu ini juga apakah dengan belajar dengan kita belajar misalnya tentang keanekaragaman plankton, apakah itu bisa cukup sehari atau tidak. Nah itu tergantung dari bagaimana kita mengelolanya atau merencanakannya. Lalu aspek sains yang terkait di sini belum selesai. Aspek sains yang terkait di sini seperti yang tadi saya katakan, kalau kita belajar plankton, di danau itu ada nggak planktonnya? Kalau sedikit ya harus pindah ke danau yang lain, ya. Atau bentos ternyata tidak ada, ya pindah ke tempat yang lain. Nah supaya jangan sampai kita belajar ke sana, kita datang ke sana tuh tidak ada yang bisa dilihat. Kemudian implementasi, nah ini buat guru ya, kira-kira dengan penilaian itu bisa nggak diimplementasi untuk siswa. Tadi kan misalnya dicoba hanya 10 orang. Nah, kira-kira kalau diimplementasi untuk satu kelas, kemungkinan bisa atau tidak. Ya. Lalu bahan ajar penunjang itu juga perlu, ya. Jadi siswa sebelum ke lapangan itu sudah mempersiapkan. Ya. Bahan ajar penunjang itu bisa disiapkan oleh gurunya atau siswa bisa mencari-cari dulu sebelum pergi ke lapangan. Ya. Nah ini contoh ya, contoh das Cikapundung yang pernah saya pakai untuk kuliah lapangan di materi kuliah saya. Saya mengajar biologi air tawar. Itu ada jam untuk pergi ke lapangan. Nah saya sebelum menyeleksi lokasi mana yang bisa dipakai untuk kegiatan field trip mahasiswa saya, itu saya teliti dulu ya das Cikapundungnya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya, mungkin kalau terlalu jauh kalau buat siswa. Nah misalnya di sini ya, das Cikapundung itu ada, kalau saya di peta dari mulai hulu sampai hilir itu kira-kira ada 13 titik atau 15 titik ya kalau saya lihat dari peta topografi. Tapi harus tidak cukup dari peta topografi, tapi harus datang ke lokasi. Nah, dari 15 lokasi itu ternyata hanya 9 yang layak untuk karena ini masih penelitian waktu itu. Jadi 9 itu layak untuk diteliti. Nah, dari 9 itu saya ambil lagi 3 untuk kuliah lapangan ya. Karena kalau 9 dipakai untuk kuliah lapangan itu nggak mungkin. Jadi 3 titik dipakai untuk kuliah lapangan. Atau 5 titik lupa. Ya, antara 3 atau 5 ya, saya ambil 5 ini karena saya harus mengambil fungsi lahan yang berbeda. Jadi di das Cikapundung itu ada yang paling hulu itu daerah konservasi, ya kina tanaman kina dan daerah konservasi. Kemudian turun ke bawah itu sudah masuk ke ada pertanian ya. Lalu ke bawah lagi yang ketiga itu lokasi wisata Maribaya, yang keempat lokasi pemukiman yang padat sudah masuk ke tengah kota, dan yang kelima terakhir itu adalah lokasi pemukiman dan industri tekstil yang daerah yang sudah masuk ke Sungai Citarum, sudah gabung ke Sungai Citarum. Ya, saya ngambil 5 lokasi yang berbeda karena supaya siswa bisa membedakan ya bagaimana kualitas Sungai Cikapundung itu berdasarkan istilah yang berbeda.
Nah, waktu itu mahasiswa saya bagi 5 kelompok. Ya. 5 kelompok. Ini membutuhkan 2 hari, ya, karena walaupun Cikapundung itu di dalam kota, tetapi tetap membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini contoh sumber belajar untuk field trip berbasis hasil penelitian. Ini sudah saya bikin peta tematik, ya. Di sini menggambarkan bentos sebagai bioindikator. Jadi jadi mahasiswa juga bisa mensitasi atau melihat data ini, ya. Setelah mereka mendapatkan data lapangan, mereka bisa melihat hasil penelitian ini. Ya, lanjut. Next. Tadi Cikapundung itu saya bekerja tahun 2001 kalau nggak salah, ya. 2001 sampai 2010, 10 tahun penelitian di Cikapundung, ya. Jadi walaupun satu lokasi tapi banyak aspek yang diteliti. Nah, karena masalah transportasi, masalah yang lain, ya, saya pindah ke Das Cilaja. Waktu itu masalahnya begini, di Cikapundung itu saya harus mencari sungai yang bersih untuk kontrolnya, untuk pembandingnya, ya. Nah, waktu itu saya tahun 2001 menemukan sungai yang bersih itu ada di daerah Bukit Tunggul. Mungkin Bapak Ibu yang di Kota Bandung yang mengenal mana Sungai Cikapundung, ya. Saya mengambil lokasi titik 1 itu di Bukit Tunggul. Tapi kemudian 3 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian di lokasi titik 1 itu sudah tercemar karena sudah banyak peternak sapi, ya. Nah, di Lembang itu ada organisasi koperasi pengumpul susu sapi. Jadi peternak itu merasa terfasilitasi sehingga banyak sekali petani-petani yang mempunyai pekerjaan sambilannya itu peternak sapi. Nah, lahannya itu mengambil ke daerah atas. Nah, dari peternak sapi itu menghasilkan limbah kotoran sapi yang dibuang ke sungai. Ya lumayan satu ekor sapi itu bisa menghasilkan sampai 40 kg limbah. Itu bisa mencemari sungai. Nah, jadi lokasi itu tidak bisa saya pakai lagi sebagai lokasi yang bersih. Jadi saya harus naik lagi ke atas sampai ke tempat sampai yang paling atas, sampai mencari sungai yang bersih. Nah, itu resiko kalau di lingkungan itu, kalau ingin mempelajari pencemaran sungai itu harus mencari sungai yang sebaiknya mencari sungai yang bersih atau yang ekstrim, ya, yang bersih dan yang kotor, atau ya supaya bisa melihat perbedaannya. Nah, kemudian dari sungai dan juga kendala lain di Cikapundung itu memerlukan 2 hari untuk 2 hari untuk kuliah lapangan, ya. Jadi disebar, ya, dibagi 5 kelompok dan agak berjauhan, apalagi dari hulu ke hilir. Nah, saya pindah ke Sungai Das, daerah aliran Sungai Cilaja, ya, ini di daerah Ujung Berung. Tapi saya teliti dulu, dan saya mendapatkan 3 lokasi, cukuplah 3 lokasi, ya, karena di sini hanya ada 1 lokasi hulu. Lokasi hulu itu perkebunan kopi dan pinus, ya, kopi dan pinus. Kemudian yang lokasi kedua itu pemukiman, bukan sawah, ya. Itu ada petanya sebelah kanan, ya. Yang paling atas itu lokasi 1 perkebunan kopi dan pinus. Yang kedua ada agak berbeda tengah-tengah, ya. Itu sawah, ya, pemukiman sawah. Yang ke bawah lagi adalah pemukiman. Jadi itu ada 3 fungsi lahan yang berbeda. Saya tidak menemukan
industri, jadi saya tidak bisa mendapatkan dampak dari di industri. Saya hanya mempelajari dampak dari kegiatan pertanian dan pemukiman. Nah, kalau sebelah kiri itu ada peta ya, peta dari kampus UPI. Yang ini saya perhitungkan itu kira-kira kalau berangkat jam 6 pagi hari Sabtu, karena Sabtu tidak macet ya kalau pagi-pagi, itu bisa 1 jam, cukup 1 jam sampai ke lokasi Das Silaja. Ya. Kemudian saya perhitungkan juga karena mereka sebelumnya sudah mempersiapkan ya, jadi pada saat mereka sampai jam 7 langsung disebar ke 3 lokasi tersebut, 3 kelompok disebar ke 3 lokasi. Kemudian jam 11 itu sudah kembali ke base camp, diskusi ya, kemudian jam 3 sudah selesai. Jadi di sini saya mau perhitungkan mahasiswa harus diskusi pada saat itu ya. Itu hasil diskusi itu bisa dipakai atau sebagai bahan untuk membuat laporan. Jadi pada saat pulang ke rumah itu sudah punya data ya. Jadi tidak berlama-lama. Kadang-kadang kalau ya biasa ya, saya juga mengalami kalau datanya belum lengkap atau masih ada yang harus dianalisa, itu memerlukan waktu yang lama untuk membuat suatu laporan. Jadi di sini mahasiswa dipaksa sebelum pulang ya, dalam 1 hari itu sudah punya data, tinggal menyusun laporan. Ini ada contoh sebelah kiri adalah sungai yang di bagian hulu ya, itu tidak terlalu dalam, hanya di bawah lutut dan tidak terlalu lebar, hanya kira-kira 1 meter sekian ya. Itu contoh mahasiswa. Yang kedua gambar contoh mahasiswa yang sedang sampling bentos, karena di sini saya mengambil temanya adalah kualitas sungai berdasarkan fungsi lain yang berbeda berbasis keanekaragaman atau komunitas bentos. Nah, di sini nggak kebaca ya. Yang sebelahnya ini adalah yang dua ini adalah saya juga mempersiapkan bahan ajar ya, seperti guide misalnya untuk tanaman vegetasi sebelah sini ya. Jadi sudah ada data-data vegetasi di sini ya. Jadi mahasiswa kan sudah belajar di tingkat awal itu tentang morfologi dan sebagainya. Jadi kalau mahasiswa harus identifikasi di lapangan terlalu lama. Jadi sudah ada di sini contoh-contoh gambar tanaman dan namanya. Kemudian di sini juga ada guide untuk identifikasi bentos. Karena saya di sini mahasiswa di sini diharapkan bisa menghubungkan ya antara komunitas bentos, kemudian kualitas sungai, kemudian aktivitas masyarakat. Di sini juga mahasiswa dilibatkan untuk wawancara dengan masyarakat di 3 lokasi. Jadi di sini mahasiswa belajar bagaimana mengaitkan beberapa aspek yang mahasiswa dapatkan ya. Jadi dan diusahakan mahasiswa tidak terlalu lama di lapangan. Ya, next. Ya, berikutnya. Nah, ini kalau contoh yang danau ya. Tadi kan sungai. Ini danau, saya mengambil di situ Bagendit. Nah, di sini ternyata banyak sekali plankton yang ditemukan di situ Bagendit. Walaupun situ Bagendit ini merupakan danau sudah tercemar, jadi bukan eutrofik lagi tapi hipertrofik ya. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan
guide untuk nidifikasi plankton. Ya, ini belum sempat dilaksanakan untuk field trip, walaupun sudah selesai penelitiannya. Jadi tapi sudah diuji coba oleh mahasiswa dan sudah layak untuk dipakai untuk pembelajaran di field trip. Tapi belum sempat dipakai karena terburu oleh ini adanya wabah. Ya, next. Nah, itu tadi ada contoh dari sungai, danau yang ada di lingkungan ya. Tapi kita tidak perlu maksudnya di sini Bapak Ibu guru, kalau itu merupakan kendala bahwa lokasi dari sekolah ke sungai yang dituju atau danau yang dituju itu terlalu jauh, kita bisa menciptakan atau merekayasa, memodifikasi lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Contohnya misalnya ini juga hasil penelitian saya tahun 2016 ya. Saya membuat lahan apotek hidup. Apotek hidup di sini saya sudah mengumpulkan kira-kira ada 50 tanaman herba ya. Bisa untuk medisin atau bisa juga tanaman dapur. Nah, ini juga sudah saya uji coba oleh mahasiswa ke sana ya. Ternyata menurut mahasiswa bisa dengan mengunjungi apotek ini bisa belajar tentang keanekaragaman tanaman atau bisa melihat perbedaan monokotik dikotik suatu tanaman, atau juga bisa mengenal tanaman herba karena kadang-kadang orang kota, anak-anak siswa kota di kota tuh jarang melihat tanaman-tanaman herbal. Biasanya melihatnya hanya di buku saja ya. Jadi bisa mengenal langsung tanaman herbal itu apa saja. Lalu bisa juga belajar tentang hubungan simbiosis ya. Misalnya ada kupu-kupu, ada bunga, nah itu juga salah satu simbiosis. Ini adalah hasil respon dari uji coba lapangan. Dan saya juga sudah menyiapkan guide nama tanaman itu ya. Ya. Nah, next. Contoh lain sini kompos. Kita bisa membuat kompos ya. Kompos organik. Ini kebetulan waktu itu ada mahasiswa S2 dari Laos. Dia ingin penelitian tentang konservasi pertanian ya. Kalau dia mau mencari lahan, ya udah saya pinjamkan ini lahannya aja, ini nggak perlu pakai izin, dan petani-petaninya juga ada di situ semua. Jadi Culor namanya kalau nggak salah, Culor ini melakukan suatu workshop ya kepada petani-petani bagaimana membuat pupuk kompos. Ini juga suatu pembelajaran di alam ya. Ya, next. Nah, ini bisa juga kalau kita mau belajar tentang keanekaragaman burung ya. Itu disurvei dulu ya. Saya kerjasama dengan mahasiswa yang bisa fotografi ya. Dan ini kami menemukan sekitar 6 ya. 6 jenis burung. Nah, kira-kira ini layak tidak ya kalau kita mau belajar tentang keanekaragaman hayati, tentang burung yang ada di lokasi itu. Karena sekarang susah sekali di daerah kota itu menemukan jenis-jenis burung seperti ini. Ini saya ambil tahun 2016 ya. Tapi kalau saya coba survei lagi 2020, mungkin belum tentu seperti ini karena lahannya sudah berubah menjadi lahan pertanian ya. Tapi tetap harus disurvei lagi ya. Next. Nah, ini juga kalau kita punya lahan sempit ya di sekolah, kita bisa membuat penanaman sayuran ya di media, karena waktu itu belum ada hidroponik ya. Tapi mungkin sekarang kalau Bapak Ibu
sanggup bisa membuat hidroponik di sekolah itu lebih baik lagi. Ya. Jadi di sini saya sendiri ini kayak emak-emak nih ya, membuat media tanam, kemudian benih tanam di paralon ya. Nah ini juga bisa dengan ini saja siswa bisa belajar bagaimana pertumbuhan tanaman. Mungkin siswa belajar dari awal, dari mulai benih gitu ya. Lalu bagaimana tentang pengaruh pupuk dan faktor abiotik lainnya, ini juga bisa kita bisa belajar dari sini juga. Ya, lanjut. Ya, saya ini sama beberapa pustaka. Ya, ada lagi tugas ini sebentar. Ya, next. Sebelum tutup. Nah, ini Bapak Ibu peserta harap mengisi kuesioner P2M Biologi Depak terkait dengan materi ini. Jadi ada nanti oleh moderator ya, Pak Hendra ya. Lalu ada tugas dari saya di sini, Bapak Ibu ya, merancang kegiatan field trip di sekolah masing-masing yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran materi Bapak Ibu. Terserah materi mau apa ya, tapi jangan yang di awang-awang yang kira-kira bisa diimplementasi. Saya hanya minta 2 halaman saja ya, tapi sudah masuk bahwa outline itu atau kegiatan field trip itu kira-kira sudah memenuhi kriteria uji layak dan kalau bisa ada kebaharuannya ya. Saya hanya minta 2 halaman saja. Saya hanya melihat sejauh mana Bapak Ibu bisa memperkirakan field trip apa yang mau dilakukan ya. Nah ini harus dikumpulkan dalam 12 malam hari ini juga melalui email saya. Nanti ke Pak Hendra saya kasih emailnya. Itu saja mungkin presentasi dari saya, Bapak Ibu guru. Silakan Pak Hendra. Iya, terima kasih Ibu penjelasan yang luar biasa. Ya. Kita sudah menyimak tadi penjelasan tentang field dan materi lain yang sudah memberikan beban pada kita dalam kondisi lingkungan di sekitar kita dan kita menghadapi pada pembelajaran. Bapak Ibu bagi yang mau bertanya silakan tanyakan saja. Saya cari di chat belum ada. Mungkin ada yang mau bertanya silakan tanyakan. Pak Hendra, punten Pak Amprasto dimasukkan ke panelis. Oh, Pak Amprasto belum, Bu? Oh, Pak Amprasto dulu aja ya, presentasi Pak Amprasto. Ya, siap. Kita jangan dulu kita jawab, Bu ya. Iya. Pak Amprasto. Tadi kayaknya Pak Amprasto duluan saya belum masukkan. Ya, sebentar ya. Oh, ini Pak Amprasto. Ya, mangga Bapak. Punten Pak Hendra sama Pak Yusuf juga. Pak Yusuf juga keluar, Bu. Iya. Halo. Ya, siap. Ya, mangga Pak Amprasto. Halo, suaranya bisa masuk Kak? Sudah bisa Pak Amprasto. Sudah. Pak Yusuf juga saya masukkan kembali. Ya, mangga Pak. Pak Amprasto silakan. Ya, suaranya bisa masuk? Bisa. Saya dengar jelas, Pak. Tinggal itu ya, share konten ya. Ya, saya jadikan panelis Pak ya. Saya ganti panelis dari Pak Bambang. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu persiapan dari Pak Amprasto untuk melanjutkan materi yang kedua. Mungkin yang mau bertanya silakan bisa di kolom chat atau nanti ketika ada siswa jawab bisa untuk yang menganggap Pak sudah saya Ya. refresh. Ya. Suaranya bisa kedengar nggak? Kedengarannya Jelas sekali. Silakan suara Pak Amprasto. Oh ya. Nah, tinggal share konten ini masih belum aktif ini. saya sudah Untuk share konten. jadikan ini Pak presenter Pak. Mungkin Pak Amprasto memakai 2 ini, jadi 2
Yang satu komputer, satu HP. Nampaknya yang HP, yang komputernya itu Pak Hendra, punten. Oh, saya masukkan satu ya. Kalau yang laptop namanya apa, Pak? Pak Prasto, untuk yang laptop namanya apa supaya bisa dipindahkan? Amprasto. Oh, siapa? Saya cari dulu, Pak ya. Karena saya yang menjadikan peneliti yang Pak Amprasto saja. Pak Amprasto. Iya, Pak. Saya jadi penulis, Pak. Ya, saya masukkan dan saya masukkan. Saya jadikan yang ini yang laptop sebagai. Kalau pakai laptop suaranya masuk ya? Pak, salah satu di mute aja, Pak. Yang laptop di mute aja suaranya. Sehingga Bapak bisa bicara dari yang Dari laptop. Dari yang dari HP, yang laptop di mute aja. Mengapa yang laptop sudah saya jadikan? Bisa share screen, Pak. Sekali lagi Bapak Ibu, gambarnya udah ada belum PPT-nya? belum muncul, Pak. Belum, Pak, belum muncul. Sekali lagi Bapak Ibu yang bertanya. Sudah muncul, ya? Ya, sudah muncul, Pak. Di sesi pertanyaan kita kasih kesempatan. Kita tadi mulai on jam 10.30. Mungkin mohon waktunya kita mundur sedikit karena di jadwal yang kita sudah buat itu jam 10 sampai 12. Karena kita tadi mundur 30 menit, mungkin mohon izin hingga bisa melewati pukul 12. Mengapa Amras? Ya, terima kasih kesempatannya. Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf ini ada gangguan dan sedikit. Mudah-mudahan ini bisa jelas kepada saya ya. Kalau tadi Bu Atin sudah menjelaskan apa itu field trip, manfaatnya dan seterusnya, saya menambahkan dari sisi pedagogi saja gitu ya. Pada saat kita membelajarkan siswa kita, seyogyanya gitu ya, kita membelajarkan itu mengikuti teori belajar supaya mereka belajar sesuai dengan teori belajar gitu. Nah, di sini saya mencari literatur review tentang field trip. Jadi ternyata field trip itu juga sesuai dengan teori belajar yang dikembangkan oleh ahli-ahli pedagogi gitu ya. Misalnya dari Piaget, kemudian dari ahli-ahli yang termasuk Ausubel. Itu yang menyatakan misalnya ya, peran PTIP ya dengan melakukan pengalaman langsung itu, siswa kan melihat materi secara konkret ya. Nah, pada saat siswa belajar, apalagi kalau yang mungkin masih SD atau SMP ya, itu kan akan lebih bermakna kalau belajarnya itu dari yang konkret menuju abstrak, karena memang mereka belum berpikir abstrak. Nah, dengan kegiatan field trip, mereka melihat secara langsung organismenya, melihat langsung secara habitatnya, melihat secara langsung interaksinya, sehingga membantu siswa untuk bisa belajar, mempermudah ya siswa untuk bisa belajar. Nah, selain itu juga dengan hands-on experience ini bisa menjadi suatu jembatan untuk konsep-konsep yang lebih sulit gitu. Dan ini juga sesuai dengan teori belajar yang lain gitu ya. Tapi ini hanya dua yang bisa saya kutipkan di sini. Jadi intinya field trip itu sesuai dengan teori belajar yang ada gitu. Kemudian, nah pada kesempatan ini saya menawarkan hanya salah satu opsi
Kalau field trip itu dengan hanya membawa siswa ke lapangan akan lebih baik ya menurut saya kalau field tripnya itu juga membelajarkan proses-proses berinquiry. Karena itu dalam kesempatan ini saya mencoba menggabungkan kegiatan field trip yang berbasis inquiry gitu. Artinya kita melakukan kegiatan field trip, tapi dalam proses field trip tersebut kita memfasilitasi siswa, kita memberi pengalaman siswa untuk bisa melakukan kegiatan inquiry. Jadi intinya seperti itu. Nah, kenapa? Pertama, tentu saja inquiry ini sesuai dengan hakikat sains. Kemudian dengan inquiry juga, dengan melakukan proses inquiry akan membantu siswa memahami konsep-konsep yang higher order thinking skill gitu ya. Sesuai kurikulum terbaru kita kan ya mengembangkan HOTS gitu. Nah, selain itu juga kalau kita belajar sains by process, jadi bukan hanya by product, dengan mencoba siswa ya, seperti saintis-saintis kecil gitu ya, saintis-saintis pemula, melakukan observasi sendiri, membuat penjelasan-penjelasan tentang yang diobservasi dan seterusnya, maka kita belajar sains by process di samping by product gitu. Nah, selain itu juga pada saat siswa ke lapangan itu, pada saat siswa itu melaksanakan field trip, berkembang juga sikap-sikap ilmiahnya gitu ya. Termasuk juga cinta lingkungan, dan harapannya mereka juga bisa peduli terhadap lingkungan. Jadi nanti pada saat siswa kita menjadi sesuatu itu apakah menjadi pejabat, apakah jadi anggota DPR atau apa, harapannya kepedulian terhadap lingkungan itu tertanam gitu, sehingga mereka ya bisa terinternalisasi, bukan hanya kognitifnya saja tapi afektifnya juga. Jadi itu ya kenapa bukan harus ya, dalam kesempatan ini saya menawarkan yang berbasis inquiry. Nah, karena inquiry juga banyak versinya gitu ya. Nah, ini hanya salah satu opsi juga gitu yang bisa saya tawarkan. Jadi ini inquiry yang new model ini sebenarnya juga mengkoreksi metode ilmiah gitu yang memang yang hanya dianggap seperti satu mata rantai tunggal gitu, padahal kegiatan inquiry itu banyak jalurnya gitu. Jadi seperti dalam gambar ini, Bapak dan Ibu bisa melihat ini, kalau yang di pinggir itu semua aktivitas inquiry-nya mulai dari mengamati, mendefinisikan masalah, membentuk satu pertanyaan, apa yang sudah kita ketahui apa, membuat suatu semacam hipotesis, melaksanakan penyelidikan, mengambil data gitu ya, terus kita memeriksa apakah data itu valid atau tidak, mana fakta yang bisa jadi data dan seterusnya gitu, sampai menjadi satu temuan, dan temuan itu bisa dikomunikasikan nanti dalam bentuk diskusi di kelas atau mungkin dalam forum seminar gitu. Jadi, nah semua itu kalau Bapak bisa lihat ini yang di tengah itu kan questions. Jadi huruf S itu berarti di sini bisa banyak masalahnya gitu. Dan ini ada hubungan antara berbagai kegiatan gitu ya. Jadi semua aktivitas inquiry saling berkaitan, dan ini jalurnya bisa banyak gitu, bukan hanya satu jalur seperti yang
di langkah-langkah di metode ilmiah. Jadi ini juga mengkoreksi metode ilmiah yang sebenarnya miskonsepsi juga. Oke, jadi inilah field trip berbasis inquiry. Jadi field trip yang dalam kegiatannya itu memfasilitasi siswa untuk bisa melakukan kegiatan inquiry. Nah, tentu saja karena tadi berbasis inquiry dan tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Hadin sebenarnya persiapan pelaksanaan dan tindak lanjutnya. Hanya saya menambahkan bahwa persiapan di sini tentu saja bukan hanya guru, gitu, siswa juga. Persiapan di sini saya menambahkan ada persiapan kognitif, persiapan geografis, dan persiapan psikologis. Jadi persiapan kognitif itu apa? Jadi pada saat siswa mau ke lapangan itu membutuhkan apa di lapangan. Jadi misalnya contoh ya, pada saat siswa kita dituntut untuk mengidentifikasi nama-nama tumbuhan atau nama-nama hewan, maka harus kita siapkan juga apakah kita harus membiarkan siswa sebelum ke lapangan itu bagaimana cara mengidentifikasi dan seterusnya gitu. Nah, termasuk juga di sini konsep-konsep dasar apa yang memang menjadi target kita. Kemudian persiapan geografis. Nah, persiapan geografis ini bisa tentu saja kita harus mengenali geografis tempat yang mau kita kunjungi itu seperti apa geografisnya. Kemudian kita juga mengenali mana tempat-tempat yang berbahaya, termasuk siswa kita juga harus bisa mengenali tempat yang mau dikunjungi. Jadi jangan sampai siswa kita belum tahu sebenarnya mau kemana, geografinya seperti apa. Nah, kondisi psikologis juga ini perlu dipersiapkan psikologi siswa. Sehingga siswa merasa tenang, merasa nyaman, tidak takut, tapi juga siap mental apa yang akan terjadi di lapangan nanti gitu. Jadi ini saya tambahkan di sini, psikologis itu penting juga. Karena pada saat siswa memahami A sampai Z kegiatannya dan mereka sudah siap gitu ya, jadi termasuk orang tuanya juga sudah siap, diharapkan nanti secara psikologis tidak ada masalah, karena psikologis juga menentukan kesehatan siswa kita juga gitu. Nah, kemudian siswa juga harus dilibatkan dalam proses termasuk membuat schedule gitu ya. Membuat schedule-nya, terus kenapa harus ke tempat tersebut, dan seterusnya. Termasuk menyiapkan alat dan bahan juga kita bisa melibatkan siswa. Sehingga kalau siswa terlibat dari awal, jadi harapan kita tentu saja siswa bisa berpartisipasi secara total nanti juga di lapangan juga. Sampai nanti pulang dari lapangan gitu. Termasuk di sini dalam konteks field trip berbasis inquiry, jadi siswa kita juga sudah membuat daftar pertanyaan atau permasalahan yang mau dicari solusinya nanti pada saat mengambil data ke lapangan gitu. Nah, jadi karena ini proyek bersama, jadi biasanya kan ini nanti melibatkan guru, melibatkan siswa, bisa juga melibatkan kalau ya ada mahasiswa yang sedang PPL, bisa juga melibatkan mahasiswa yang sedang PPL itu untuk dilibatkan dalam kegiatan field trip ini. Nah, selain itu juga tidak kalah pentingnya tentang faktor keselamatan. Karena keselamatan ini nomor satu gitu ya. Sehingga harus diantisipasi semua hal, harus dijamin faktor keselamatan menjadi bagian penting. Nah, ini bisa diantisipasi pada saat survei ya. Pada saat survei kita mengantisipasi semua hal tentang keselamatan ini.
Dan pada saat di sekolah juga sudah jelas tugas dari panitia, tugas dari peserta apa, perannya masing-masing apa. Kemudian harusnya juga ada asesmen di lapangan maupun setelah kegiatan nanti harus ada asesmennya. Kemudian, nah, dalam filter berbasis inquiry, peran guru sejauh apa itu tergantung mau inquiry level mana gitu ya. Kalau semua disiapkan oleh guru, permasalahannya disiapkan oleh guru, metodenya disiapkan oleh guru, solusinya disiapkan oleh guru, ini masih level 0. Kalau masalahnya disiapkan oleh guru, metodenya disiapkan oleh guru, tapi solusinya siswa mencari, itu level 1. Kalau masalah disiapkan oleh guru, metode dan solusi dicari sendiri oleh siswa, itu level 2. Nah, level yang tertinggi itu kalau masalahnya disiapkan oleh siswa, metodenya disiapkan oleh siswa, solusinya disiapkan oleh siswa, itu level tertinggi. Tapi pada kenyataannya, yang nomor 3 ini kayaknya belum ada ya di SMA. Dan pada saat kita menentukan levelnya ya tentu saja harus dari bawah gitu ya, tidak bisa tiba-tiba langsung level 3 gitu. Nah, jadi disinilah guru juga menyiapkan, karena guru sudah tahu persis ya bagaimana posisi siswanya, pengalaman belajarnya, maka dia bisa menentukan mau level berapa gitu kira-kira yang bisa gitu. Nah, jadi kalau dari persiapan sudah jelas siapa harus melakukan apa, rundown-nya jelas, tugas-tugasnya jelas, dan jangan lupa bahwa kegiatan di lapangan itu biasanya kita bekerja secara berkelompok. Jadi di sini ada kolaborasi dari banyak pihak gitu ya, bisa dari siswa, kolaborasi siswa dengan siswa, siswa dengan guru, kita dengan lembaga yang kita kunjungi, mungkin nanti di sana mungkin ada guide-nya misalnya, atau ya biasanya lembaga menyiapkan guide juga biasanya gitu. Atau rambu-rambu, atau bahkan mungkin polisi hutan kalau ke hutan gitu. Ya, ini faktor keselamatan saya kira ini menjadi poin, termasuk P3K juga jangan lupa bahwa namanya di lapangan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, sehingga P3K juga penting, mulai dari alat bahannya sampai juga keterampilannya. Syukur-syukur kalau sekolah bisa menjalankan semacam pelatihan ya, mengundang narasumber untuk pelatihan P3K, sehingga banyak kader yang bisa dilatih. Jadi ini menjaga poin. Nah, kemudian pada saat di lapangan, kalau semua sudah mengikuti tata tertib, schedule, perannya masing-masing, maka diharapkan kegiatan akan berjalan dengan baik. Nah, pulang dari lapangan, kita tetap ada ini namanya post trip atau pasca field trip. Jadi kalau di lapangan mungkin lebih banyak pengetahuan faktual gitu ya, tapi fakta-fakta itu belum bisa menjadi konsep. Nah, di sini perlu ada post trip ini, bagaimana pengetahuan faktual bisa menjadi pengetahuan konseptual melalui proses diskusi, mengaitkan berbagai hal yang ditemukan di lapangan dengan yang sudah dipahami, dan juga jangan lupa melakukan proses evaluasi dan asesmen, sehingga pertama kita bisa memperbaiki untuk kegiatan berikutnya. Yang kedua juga kita
bisa memperoleh gambaran tentang ketercapaian dari kegiatan field trip ini, dari tujuan field trip yang sudah kita putuskan itu sejauh mana tercapai gitu. Oke, mungkin itu dulu Pak Hendra ya, kalau mungkin itu dulu sementara dari saya. Nanti bisa dilanjutkan ke forum pertanyaan ya, forum diskusi. Mungkin Pak Hendra ya. Ya, halo. Ya. Ya, Terima kasih Pak atas materinya. Ya, halo. Ya, suara saya bisa didengar, Pak? Iya, silakan. Iya, silakan. Dilanjutkan. Ya, siap Pak. Terima kasih Bapak atas materinya yang saya berikan kita pemahaman tentang field trip ini, karena memang ini yang kita tunggu-tunggu Pak, field trip. Karena setiap hari kita mungkin sering kalinya di ruangan kelas, sehingga ini yang harus kita persiapkan juga, tidak hanya belajar di dalam ruangan, tapi semua bagian bukan tempat pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kita mulai aja sesi tanya jawab. Sekarang sudah menunjukkan waktu 11.36. Ayo kita buka, tadi ada yang raise hand, saya akan coba kesempatan. Jadi saya sudah melihat Pak Ahmad Sahroni. Terus saya kasih kesempatan untuk bertanya. Dan saya belum menemukan di kolom chat. Ini Bu, ya. Assalamualaikum Pak Ahmad, bisa mendengar suara saya? Iya. Halo Pak Ahmad. Iya, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Ya, silakan. Mengapa Bapak? Tadi Bapak mengacungkan tangan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini materi field trip sangat menarik, Kak. Terutama untuk menentukan model ininya pakai inquiry tingkat berapanya gitu. Ini yang saya tanyakan itu, apakah semua materi yang kita field tripkan itu bisa diterapkan inquiry atau mungkin ada syarat-syarat tertentu, Pak? Oke. Mau siapa buatin dulu atau saya? Pak Prasto mungkin ya, tentang inquiry. Oke. Pak Prasto. Terima kasih. Jadi sebenarnya tentu saja inquiry itu kan umum ya, luas ya, bisa diterapkan. Bukan hanya untuk biologi ya, untuk konten lain juga bisa diterapkan gitu. Karena kegiatan inquiry kan banyak gitu, dari berbagai macam kegiatan inquiry itu. Kalau menurut saya yang penting itu bagaimana guru itu ya, guru terutama guru dulu tentu saja harus bisa menemukan berbagai macam masalah yang bisa diangkat untuk fokus pembelajaran siswa. Jadi pada prinsipnya bisa Pak. Jadi apa saja bisa gitu di-inquiry-kan gitu. Tergantung kejelian kita sebagai guru untuk mencari fenomena alam yang bisa kita jadikan fokus pembelajaran. Misalnya di contoh, pada saat kami membawa mahasiswa ke Taman Nasional Baluran gitu ya, misalnya gitu. Dulu itu ada masalah di sana, itu selalu terjadi kebakaran di Baluran itu, kebakaran secara alami maupun manusia yang ada yang nakal gitu ya. Nah, karena seringnya kebakaran sehingga itu sebagian hutan itu menjadi rusak gitu ya karena kebakaran itu. Nah, dulu pernah diupayakan solusinya itu dengan membuat pagar dari tanaman Acacia nilotica. Nah, si Acacia nilotica ini tanaman yang tahan api sehingga semua area yang
savana itu dipagari gitu ya dengan Acacia nilotica, harapannya sih kebakaran tidak meluas gitu. Nah, tapi ternyata solusi ini keliru gitu, karena Acacia nilotica malah menjadi masalah baru. Jadi Acacia nilotica menutupi area yang sangat luas di baluran itu gitu. Itu contoh masalah. Jadi masalah bagaimana memberantas akasia ini juga bisa jadi masalah yang bisa diangkat. Itu contohnya gitu. Terima kasih. Ya, gimana Pak Ahmad? Atau Baik Pak, udah. mau menambahkan? Ya udah, cukup dari Pak Prasto. Ya. Halo Pak Ahmad, bisa dengar suara saya Pak Ahmad? Ya, Halo. terima kasih Pak Hendra. Cuman satu lagi Pak, boleh nggak Pak? Ini ada satu hal yang ingin disampaikan lagi, boleh nggak? Halo? Pak Edwin mau menambahkan? Enggak, cukup sudah. Ya itu sama jawabannya Pak Prasto. Enggak, pertanyaan lagi mungkin? Siap. Kita lanjutkan dulu ke suara chat dulu ya, biar ini. Ini ada pertanyaan dari Pak Wahyu katanya. Bagaimana jika piknik atau apakah termasuk field trip nggak Ibu? Atau ada tugas-tugas yang mesti dikerjakan oleh peserta didik juga? Iya. Ya, yang tentang piknik ya. Halo? Halo? Ya, silakan Ibu, sudah jelas. Ya, kedengeran? Ya, halo, Ya. halo. Kedengeran? Jelas Ibu, jelas. Ya. Oh, Ya, tentang piknik ya. Tadi. ya betul. Ya. Ya, sebaiknya jangan gimana ya? Jangan terlalu wisata banget gitu ya piknik, tapi tetap ada tugas seperti ini misalnya. Berkunjung ke juga file tadi PPT-nya masih ada yang kurang, jadi kita untuk field trip itu bukan hanya ke sungai, ke danau atau ke pantai, tapi juga bisa kita berkunjung ke museum ya. Tapi itu seperti seolah-olah wisata atau piknik, tapi tetap siswa dikasih tugas gitu ya. Tugas misalnya ada apa saja di sana, misalnya kalau kita ke kebun binatang ya, seolah seperti piknik ya, tapi tetap diberi tugas bukan hanya sekedar melihat saja, tapi misalnya membuat klasifikasi ya, mengumpulkan nama-nama hewan apa saja, lalu dibuat klasifikasinya ya. Nah itu salah satu contoh kalau misalnya kalau ke kebun binatang atau misalnya kalau ke taman bunga atau ke museum geologi yang ada di Bandung, itu juga salah satu bisa dikatakan kunjungan lapangan. Sana kita bisa belajar tentang geografi ya atau IPA ya, tergantung dari kira-kira nanti materi apa yang terkait dengan pembelajaran di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Itu mungkin ya. Dan di geologi juga kita bisa belajar di museum geologi kita bisa belajar tentang evolusi hewan ya, hewan dari zaman dahulu kala hingga sekarang itu ada di sana ada poster-posternya, terus ada contoh-contoh hewan-hewan purbakala. Jadi bisa melihat secara langsung ya. Kalau mungkin siswa bisa melihat dari buku ya, tapi lebih baik lagi kalau siswa bisa mengamati langsung hewan-hewan yang ada di museum. Itu mungkin salah satu contohnya, Pak Hendra. Pak Yusuf itu bisa menambahkan mungkin Pak Yusuf. Ya, boleh. Silakan Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan gini, yang tadi pertanyaan tentang inquiry. Halo. Ya, sudah jelas Pak. Yang tentang inquiry Ya, begini. halo Pak, sudah terdengar jelas Pak kalau saya. Ya. Yang inquiry tadi, begini Bapak.
inquiry itu tidak hanya untuk level SMA. D pun sudah bisa dilakukan. Tergantung level inquiry-nya yang mana. Mungkin yang untuk yang pertama kali, masalahnya sama prosedur dikasih dulu. Kalau belum terbiasa. Baru nanti di dalam konklusinya, kesimpulannya, itu adalah siswa. Kalau itu sudah terbiasa, nanti diganti, levelnya naik. Jadi masalahnya tetap dikasih prosedur sama konklusi yang dibuat siswa. Ini saya sudah pernah mencoba dari mulai SD bisa. Tapi ada yang menurut kita sederhana, kenyataannya jarang yang bisa memecahkan. Dari mulai berikutnya, kalau misalnya tadi piknik, ini sering memang setiap semester atau akhir tahun mungkin saya lihat gitu. Jadi dari Jogja ngumpul di Bandung di depan Museum Geologi. Atau sebaliknya, dari Jogja ke Bandung. Yang dari Bandung ke Jogja. Sama nggak piknik dengan field trip? Tidak sama. Kalau piknik rekreasi tujuannya, menyegarkan kembali, mampu mencipta kembali. Tapi kalau namanya field trip, itu harus terkait dengan tujuan pembelajaran. Itu kuncinya. Terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran apa? Boleh akhirnya ada rekreasinya, boleh. Tapi tujuan utamanya field trip adalah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dicanangkan. Tidak hanya untuk biologi field trip itu, fisikanya, kimianya, termasuk IPS bisa. Tempatnya yang dipilih yang mana? Dari hasil saya kaji, trip itu tidak usah yang jauh, tetapi lebih baik menggunakan yang namanya potensi lokal. Jadi yang ada di sekitarnya. Kenapa yang ada di sekitarnya? Karena sering, jadi lebih familiar, lebih sering dikenali. Dalam prinsip belajar, semakin banyak indera yang digunakan, akan semakin lama konsep itu, kesan itu disimpan di dalam otak. Kalau pergi ke lapangan kan tidak hanya mendengar, bisa melihat, bahkan bisa meraba, bisa mendengarkan. Jadi lebih banyak inderanya yang dipakai. Makanya akan lebih lama konsep itu disimpan. Jangan begini. Di buku, bahkan sejak saya SD, yang namanya rantai makanan itu dari padi, tikus, ular, bulu elang. Padahal di kebun sekolah juga banyak. Di sawah juga banyak contohnya. Jadi kalau potensi lokal misalnya ada dekat danau, dekat sungai, dekat kolam, itu banyak rantai makan. Kenapa mesti mengacu pada hanya padi, tikus, ular, sama burung elang saja? Jadi akan memperluas wawasan juga. Nah biasanya kalau misalnya Pak nanti gini, anak-anak biasanya kalau dibawa ke tempat baru, pasti sekarang dengan HP-nya pada ingin dipoto. Kita sebagai guru itu harus menyediakan waktu. Boleh kalian nanti akan diberi waktu untuk foto-foto. Tetapi tugasnya kerjakan dulu. Begitu. Itu pengalaman saya biasanya seperti itu, Pak. Sama, bukan hanya di siswa SMP, SMA saja. Di mahasiswa juga pengennya begitu. Tapi begitu selesai disediakan waktu 1 jam untuk selfie atau foto-foto apalah. Jadi tidak sama. Field trip harus terkait pelajaran dan harus direncanakan dengan baik. Terima kasih. Itu dulu. Enggak, Hendra. Halo, Pak Hendra, sudah? Ya. Halo. Jelas, Pak. Ya, halo. Saya sudah. Ya, Pak. Kita lanjutkan Bapak Ibu ke penanya yang kedua. Mudah-mudahan tadi Pak sudah
Jelas ya. Kita lanjutkan. Ini ada yang raise hand, Ibu Fitriani. Silakan Ibu Fitriani, saya buka. Ya, halo Bu Fitriani. Bu Fitriani sudah saya buka. Halo Bu Fitriani, bisa mendengar suara saya? Ya, halo. Tampaknya tidak ada. Kita lanjutkan ke Ibu Arumi Agustin. Oh ya, halo Bu Fitriani, halo. Belum terdengar Ibu suaranya. Ya, kita lanjut aja ke Ibu Arumi. Silakan Bu Arumi, mangga. Bu Arumi, halo. Ya, silakan Bu Arumi, sudah raise hand. Mau bertanya? Ya, kita lanjutkan ke berikutnya. Ini Ibu Neni Suherni. Ya, silakan Bu Neni. Ya, silakan Bu Neni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menyimak apa yang tadi disampaikan tentang inquiry. Salah satunya mungkin file trip ya Pak. Kebetulan saya mengajar di kelas 12. Mengajar di kelas 12. Kalau file trip mungkin tadi Ibu Hertin sudah menjelaskan materinya tentang evolusi. Tapi saya menyorot tentang inquiry-nya. Di materi pertumbuhan dan perkembangan bab 1, saya sering memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan penelitian. Kemudian mereka mungkin apakah ini termasuk level 1 atau mungkin level berapa itu ya tadi Pak Pras sudah menjelaskan. Saya coba menginginkan ke anak-anak mencari masalahnya sendiri, misalnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Kemudian mereka dari mulai dari persendirian sampai tanaman itu tumbuh, mereka melakukan penyelidikan. Sampai mereka juga saya tugaskan untuk membuat sebuah karya tulis. Berupa karya tulis yang mungkin level sederhana, ya mereka nanti akan memaparkan hasil tersebut di depan kelasnya. Terus tanaman yang mereka teliti juga dipresentasikan di depan kelas. Saya mohon pendapatnya, apakah langkah saya ini kebablasan atau seharusnya bagaimana? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, mangga Bapak bisa langsung dijawab. Mangga mau siapa dulu Pak? Mau Om Prastro, Bu Hertin atau Bapak? Ya, boleh saya dulu ya. Nanti ya, silakan. Iya, kalau menurut saya itu bagus Bu ya, seperti itu. Hanya di yang level yang Ibu lakukan itu sudah yang termasuk tinggi ya. Jadi tentu saja kalau menurut saya ya tidak bisa tiba-tiba kita membelajarkan siswa langsung level yang tinggi gitu ya. Kecuali kalau memang Ibu sudah tahu persis siswa Ibu gitu ya, sudah melewati level yang 1, 2 gitu, baru bisa naik ke level yang jadi masalah dari siswa, metode atau prosedur dari siswa, sampai solusinya juga dari siswa. Itu bagus gitu kalau sampai betul-betul langsung seperti itu. Tapi saya kalau menurut saya harus bertahap gitu, tidak bisa seperti itu, tidak bisa langsung 3, karena kita juga harus menjamin bahwa siswa, karena ini di tugas ya di luar kelas, kita harus bisa menjamin bahwa siswa kita semuanya belajar gitu.
semuanya belajar dalam kelompok-kelompok yang memang kelompoknya juga sudah ditentukan dengan baik gitu ya, bagaimana supaya bisa ada kolaborasi, ada kerjasama yang baik dan seterusnya. Jadi saya kira baik, tapi tanda kutip gitu ya, itu masih menjadi pertanyaan bagi saya. Masih banyak pertanyaan yang harus digali dari yang sudah dijelaskan oleh ibu itu. Itu dulu sementara. Mungkin nanti dari Pak Yusuf atau Bu Yatin. Enggak? Iya, mangga Bapak. Dilanjut. Ini masih ini Pak ya, masih belum jelas ya. Memang kita di sekolah seperti itu Pak, kebanyakan ya kita piknik, kita jadikan sebagai field trip. Ya, mangga Pak Yusuf atau Ibu dulu kali ya, mangga. Pak Yusuf, Ya, Pak Yusuf Ya. saja. Iya, Oh, mangga Bapak. Makasih. Begini Ibu, yang bertanya tentang inquiry tadi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Sebetulnya dengan Ibu menyatakan kita akan kaji, akan teliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Itu sudah clue, sudah petunjuk. Berarti itu sudah masalahnya sudah diberikan. Kalau menurut saya, ya, prosedurnya sama anak disusun, terus kesimpulannya juga sama anak sampai membuat laporan. Jadi itu levelnya, level yang tadi, yang masalahnya atau yang pertanyaannya sudah diberikan kepada siswa. Saya sudah mencoba itu waktu di SMP, Mbak. Mereka ada yang merancangnya sama desainnya dari mulai cahaya, dari mulai tanah, dari mulai halaman dan macam sebagainya gitu. Nah, kalau yang level tinggi memang betul harus bertahap dan harus bisa, sebenarnya bisa dilaksanakan sejak SD, tergantung levelnya. Nggak bisa langsung level tinggi. Saya ambil contoh begini, Ibu. Sekarang ciri-ciri makhluk hidup. Kebanyakan menurut pengalaman saya yang diperhatikan di sekolah, kebetulan di SMA sama SMP, itu cuma menyebutkan saja, gitu. Tapi kalau mau inquiry begini, Ibu ambil ranting kering, ya, ranting yang baru dipetik, daun kering yang sudah jatuh di tanah, daun yang basah, jenis kacang, terserah mau kacang apa, kecuali yang jelek kali, ya, mau kacang kedelai, kacang hijau boleh, itu semua dikumpulkan, dipisah-pisah. Ibu berikan pertanyaan, manakah dari bagian tumbuhan ini yang termasuk makhluk hidup? Itu sebetulnya masalahnya dikasih tahu. Jadi levelnya baru level 2, level 3. Nah ternyata, maaf aja ini, pernah saya melatih guru, itu enggak ada yang bisa. Bagaimana? Mana menjawab? Sebab kalau yang namanya ilmiah, ya ini mau kerja ilmiah, ini mau penelitian ilmiah. Apa artinya ilmiah? Yang pertama harus ada pertanyaannya. Yang kedua harus ada buktinya. Yang ketiga baru simpulannya. Itu yang ilmiah namanya. Jadi pertanyaan yang tadi, manakah dari bagian-bagian tumbuhan ini yang masih hidup? Itu harus dicari. Harus dibuktikan apa buktinya. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Jadi bisa sejak SD tergantung pada kita. Hanya di dalam melakukan metode penelitian yang tadi, yang harus dipahami oleh siswa, yang pertama adalah bagaimana penelitian itu harus dilakukan. Yang pertama harus tahu dulu variabelnya. Yang kedua bagaimana mendesain eksperimennya. Sebab di situ harus ada kontrol untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu. Berapa banyak sampel yang harus diambil. Jadi ini harus dipahami oleh guru.
tentang metode-metode penelitian yang sifatnya eksperimen. Walau semua sains, apalagi di biologi, itu berdasarkan eksperimen. Jadi sebetulnya langkah metode ilmiah yang 6 atau 7 langkah itu sebenarnya hanya isapan jempol. Itu hanya mengacu pada satu yang eksperimen saja. Padahal di dalam morfologi, yang namanya anatomi, bahkan nomi aja itu nggak eksperimen, observasi. Melalui observasi pun bisa dilakukan. Itu yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Hendra. Mudah-mudahan Ibu itu jelas gitu. Silakan Pak Hendra, sudah saya. Ya, terima kasih Bapak. Kita lanjutkan ke Prof. Hertin ya, insya Allah Bu Neni sudah jelas ya. Bu Neni, gimana Bu? Ya, terima kasih. Jelas. Iya. Mungkin kita lanjutkan ke Prof. Hertin, mau menambahkan? Cukup dari Pak Yusuf. Silakan. Ya, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu, yang mau bertanya, silakan mengacungkan tangannya dengan klik raise hand. Ini belum saya lihat lagi yang lain. Kita coba di kolom chat. Ya, di kolom chat juga belum muncul tampaknya. Coba kita lihat. Ya Bapak Ibu, sambil menunggu yang bertanya, mungkin ada yang mau ditambahkan? Kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi ke depan, karena kita tadi mulai jam 10.30, mungkin ada yang disampaikan yang menjadi permasalahan umum di lapangan terkait dengan field trip ini. Dari saya ada tugas Pak. Tadi kan Bu Hertin ada ya, ada tugas. Tugas ini untuk ya mengelaborasi juga ya Ibu dan Bapak peserta pengabdian ini. Tugasnya itu membuat satu rancangan field trip, tapi yang berbasis inquiry gitu. Itu saja sih tugasnya. Membuat rancangan field trip yang berbasis inquiry. Tidak usah banyak-banyak, cukup 2 halaman saja. Nanti bisa di Google itu ya yang bisa dilakukan panitia. Di Google Pas, Pak. Ya. Deadline-nya kapan, Pak? Ya. Kalau saya ya kalau nggak seperti buat harus hari ini. Kalau saya boleh 4 hari juga boleh. Iya siapa? Saya catat ya. Tugasnya merancang inquiry Pak ya. Trip yang berbasis inquiry. Trip berbasis inquiry. 4 hari Pak ya. Iya. Bapak Ibu mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Kita masih melihat siapa yang akan bertanya. Ini yang raise hand sudah kita lihat semua. Dan di kolom chat juga saya lagi mencari pertanyaannya. Oh ini nih, iya ada. Riani, mungkin hanya menanyakan seputar tugas Prof. Hertin. Yang dimaksud uji kelayakan dan kebaharuan itu seperti apa? Apakah tugasnya dalam bentuk RPP atau hanya berupa skenario pembelajaran? Prof ini menanyakan, Bu Asrida ini menanyakan apa yang dimaksud dengan uji kelayakan dan kebaharuan. Itu maksudnya seperti apa? Mungkin tolong Halo, kedengaran? Praktik Pak ini. Ya, jelas, Prof. Ya, tadi saya sudah Jelas, Prof. Kalau kedengaran? saya jelas. Silakan dilanjutkan. Ya. Tadi sudah saya tampilkan ya, ini apa tabelnya ya, tabel di PowerPoint.
Nah itu karena tidak ada uji coba, jadi diperkirakan aja menurut Bapak Ibu memenuhi kelayakan 6 atau 7 poin itu ya. Kemudian kebaharuan halo ya ya kebaharuan sini inovasi. Jadi mungkin Bapak Ibu punya ide lain ya untuk field trip, untuk perencanaan field itu seperti apa. Aja itu kan akan menambah nilai gitu. Kan itu tugasnya mau saya nilai semua, kan ada apa maksudnya ada penilaian juga. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya ada inovasi baru atau yang berbeda dengan sebelumnya, itu berarti ada kebaharuannya. Dan saya hanya melihat sini kalau tadi Pak Prasto sampai kepada basis inquiry ya, itu berbasis inquiry. Saya di sini hanya melihat ide Bapak Ibu aja sampai di mana untuk merancang field trip itu. Jadi hanya outline saja, nggak perlu sampai RPP. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, siap. Karena ini lanjutan pertanyaannya itu itu apakah tugasnya dalam bentuk RPP atau hanya berupa sudah dijawab ya? Jadi outline saja, kami kan hanya sampai jam 12 malam ini. Outline saja. Ya, siap. Ya. Kita coba lagi melihat. Ya Bapak Ibu mohon yang tadi mungkin bisa di-unmute. Saya lagi melihat lagi pertanyaan dan ada yang mau bertanya melalui. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa klik raise hand-nya. Ibu klik kanan di namanya masing-masing. Kemudian ya Bapak Ibu yang sudah bertanya tadi mohon di unmute suaranya. Ya kita menunggu kayaknya Bapak Ibu dosen yang raise hand tidak ada lagi, kemudian saya dicek juga sudah tidak ada lagi. Mungkin saya bisa tambahkan hanya mengulang saja. Kita pada kali ini mendapatkan 2 tugas. Yang pertama dari Ibu Hasin itu merancang kegiatan field trip di sekolah masing-masing. Tidak hanya sampai ke membuat RPP, tapi hanya outline saja mana rencana itu bisa dilaksanakan, mau dilaksanakan. Kemudian yang kedua, itu nanti tugas Prof. Hertin bisa dikumpulkan lewat email beliau langsung yang nanti akan di-share di grup emailnya. Ditunggu sampai jam 12 malam karena memang hanya berupa outline saja. Kemudian tugas yang kedua itu dari Bapak Prasto itu merancang yang berbasis inquiry. Ini kita dikasih kesempatan selama 4 hari dan nanti akan muncul di Google Classroom. Bapak Ibu narasumber sekalian, kita sudah menentukan waktu jam 12:08 waktu Indonesia bagian barat, mungkin di bagian timur atau tengah sudah berbeda waktunya. Dan saya lihat juga di kolom chat itu sudah tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan. Kita kasih close statement aja Bapak, mangga statement Mbak De. Mau dari siapa dulu? Mangga. Mau Prof. Hertin? Dari saya silakan. Ya silakan. Intinya guru jangan takut melaksanakan kegiatan field trip karena betapa pentingnya field trip untuk pengalaman belajar siswa. Jadi mendorong guru untuk jangan takut melaksanakan field trip.
Ya, siap, Pak. Memang ini yang kita tunggu-tunggu. Field trip itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan, tidak hanya di dalam kelas. Kita lanjutkan dari Prof. Herkin, Bangga. Mau sampaikan lagi, Prof. Atau dari Pak Yusuf? Prof. Herkin. Oh, sudah ini. Silakan Prof. Ke saya? Ya. Oh iya, silakan Prof. Silakan. Ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tentang itu dari saya, dari Pak Yusuf dan dari Pak Amprasto itu bisa menambah wawasan Bapak Ibu guru ya. Jadi tadi juga disampaikan oleh Pak Amprasto juga kita harus ini bukan tantangan ya. Jadi kita harus berani melakukan itu. Mungkin dari hal yang kecil dulu ya. Kita coba kepada anak siswa kita. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Tadi juga sudah disampaikan itu kita penting sekali, apalagi kita kalau belajar tentang sains itu kita harus melihat langsung ke lapangan. Ya mudah-mudahan dengan acara ini Bapak Ibu mulai ada motivasi lagi untuk bisa mencoba trip kepada anak siswa. Ya itu saja mungkin dari saya. Pak Yusuf menambahkan, silakan Pak Yusuf. Menambahkan. Ya. Ibu dan Bapak guru yang saya banggakan berkaitan dengan field trip, mudah-mudahan sekolah Ibu dan Bapak menyenangkan gitu. Waktu atau Ibu dan Bapak menyempatkan melakukan field trip. Ya, paling tidak satu semester satu kali aja. Field trip itu tidak harus yang jauh, yang penting terkait dengan pembelajaran. Misalnya ada kebun sekolah, ada kolam sekolah, bahkan ke pasar pun, ke stasiun untuk IPA misalnya ya, ataupun ke terminal bis juga bisa dijadikan field trip asal terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, berkaitan dengan tadi sulitnya izin biasanya berkaitan dengan faktor keamanan. Jadi pentingnya studi kelayakan itu apakah tempat yang akan dituju itu layak ya untuk dijadikan objek atau tempat field trip gitu. Ya, jadi ada tadi checklistnya yang diberikan oleh Prof. Herkin itu dicek benar nggak gitu. Jadi ingat harus mencoba memberanikan. Sebab apa? Bukan hanya aspek kognitif, afektif, tapi yang sekarang pun yang namanya literasi sains, literasi lingkungan itu bisa berkembang pada diri siswa melalui field trip. Bahkan Ibu dan Bapak yang mau mencoba penelitian, mencoba membandingkan pembelajaran tentang sesuatu yang dilakukan di kelas dengan yang di lapangan, mana yang lebih baik. Itu saja. Jadi jangan ragu untuk melakukan field trip. 10 siswa tanggung jawabnya. Itu dan mau maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu dosen sekalian yang telah membimbing kita dan memberikan kita banyak masukan terkait dengan field trip ini. Memang field trip ini sesuatu yang menyenangkan tapi sedikit susah karena memang kita mungkin terutama saya sendiri untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sedikit mereview tentang tugas ini. Jadi tugas Prof. itu jam 12 malam ya, bukan jam 12 siang. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di sesi akhir. Menunjukkan jam 12 lebih 14. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi absen, kami sudah sebarkan di chat ini dan mohon absen tidak disebarkan di grup WA
karena absennya terkait dengan yang mengikuti saya materi ini. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah didampingi oleh Bapak Ibu dosen kita yang luar biasa, yang selalu membimbing kita, memberikan informasi-informasi terbaru, dan selalu mendengarkan kembali materi-materi yang telah kita dapatkan dulu sewaktu kita kuliah. Alhamdulillah kita sekarang mendapatkan materi yang baru lagi ya terkait dengan FIT. Saya lihat di partisipan juga tidak ada yang ASN, kemudian di chat juga sudah tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan. Terima kasih kami ucapkan dari pihak panitia, saya mewakili pihak panitia. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan bimbingannya kepada kami. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami menjadi sebuah amal ibadah bagi kita semua, dan bagi kita juga yang mendengarkan, insya Allah menjadi pahala bagi kita semua. Bapak Ibu, tidak ada yang disampaikan lagi. Kita akhiri saja pertemuan kali ini.